Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, yakni Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita dapat dipertemukan di majlis yang penuh mubarak dengan keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada hariban baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ajaran agama Islam. Yang terhormat Bapak Pembimbing, Bapak Dosen, Bapak Ahmad Sudi yang kami muliakan, serta tidak lupa kepada teman-teman kita dari Prodi Sejarah Peradaban Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah mengenai pacaran. Apa itu pacaran? Hahaha. Untuk kalian yang belum tahu pacaran, alhamdulillah kalian masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari perbuatan maksiat. Apa itu pacaran? Definisi pacaran adalah merupakan proses perkenalan antara dua insan, antara laki-laki dan perempuan. Itu merupakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena itu mendekati zina. Apa itu zina? Masa tidak tahu apa itu zina? Nah, kan. Jadi pacaran itu tidak diperbolehkan selagi kalau kalian ingin serius terhadap pasangan kalian, yakni dengan cara apa? Cara ta'aruf. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti, yang tadinya sekolah urusan nomor 1 dan sekarang pacaran menjadi nomor 1. Sholat pun ditinggalkan, zakat pun ditilangkan, apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ditinggalkan. Allah berfirman pada surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fahsyah atau perbuatan yang kecil dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh oleh seseorang. Jadi pacaran itu bisa dikatakan mendekati zina. Karena apa? Karena bertemunya laki-laki dan perempuan. Mendekati aja dilarang, apalagi kita melakukan zina. Nauzubillah min dzalik. Lalu jika itu zina, apakah cinta itu dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah
Tidak. Kenapa? Karena itu merupakan hak kita antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi ada hal yang perlu ditegaskan dalam kesempatan kali ini, yaitu cinta kepada lawan jenis itu merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia, dan itu merupakan suatu hal yang wajar. Karena sebablah cinta, keberlangsungan manusia bisa terjaga. Tanpa adanya cinta, tidak akan berbuah sesuatu atau berbuah. Dan juga, lantas, bagaimana kita bisa menyalurkan cinta menurut syariat Islam? Yang pertama, niatkanlah kepada Allah. Jangan mencintai karena hawa nafsu, seperti fisik atau harta. Jadi, kita tidak diperbolehkan untuk memandang yang ingin kita nikahi dalam bentuk fisik ataupun harta, karena nantinya kita tidak bisa berniatkan kepada Allah, karena itu bukan niat kepada Allah, dan itu diharamkan oleh Allah SWT. Dan juga dalam Al-Qasas Allah berfirman, dan siapakah yang lebih tersesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu? Mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Kemudian, yang kedua, itu menjaga pandangan. Mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tak boleh berlebihan. Misalnya, dalam memandangnya, kalau dalam memandangnya cukup satu kali saja, jangan dikedap-kedipkan. Jangan juga kalian memandang terlalu lama, walaupun memiliki perasaan yang gimana ya. Dan lebih baik berjuang dengan sabar hingga mendapatkan hubungan yang halal. Jadi kalian jangan sampai pandangan kalian ini mengarah kepada hal yang buruk, sebab itu tidak diperbolehkan oleh Allah SWT, hingga sampai kalian melaksanakan akad nikah. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa libatkan Allah dalam setiap urusan, termasuk urusan berhubungan dengan memperjuangkan cinta, seperti yang diriwayatkan dalam hadis yang artinya, jika ia mendekat padaku secekal, aku mendekat padanya sehasta, aku mendekat padanya sedepa, dan jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan cepat. Gitu. Dan kemudian yang keempat, yaitu jauhi zina. Dalam memperjuangkan cinta, hal utama yang harus dihindari adalah zina, yakni zina dalam bentuk apapun. Zina itu bukan hanya berhubungan antara laki-laki dengan perempuan, tapi ada zina mata, zina tangan, zina hati, dan zina pikiran, dan lain sebagainya. Kemudian di dalam Islam itu memerintahkan kita untuk sholat istikharah dalam menentukan pasangan. Kenapa? Kalau tidak cocok, nanti akan terjadi perceraian. Kalau terjadi perceraian, itu juga diharamkan oleh Allah SWT. Bukan diharamkan sih, diperbolehkan, tetapi itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah. Karena kita di sini diharuskan untuk sholat istikharah untuk mendapatkan kemantapan hati, menjalankan sholat istikharah. Allah akan memberi petunjuk terbaik apa yang seharusnya dilakukan sehingga terhindar dari jalan sesat atau langkah yang salah, seperti yang tertera dalam firman Allah SWT. Kemudian menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Selama kita memperjuangkan cinta, wajib mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat, agar nantinya bisa menjadi orang yang terbaik untuk seorang yang dicintai. Alangkah lebihnya baik
jika seorang yang diperjuangkan nantinya bisa hidup bersama dalam kelancaran dan keberkahan, bukan menyusahkan atau membebani ya, gitu. Kemudian yaitu melamar atau menikahi dan menikahi. Jalan terbaik untuk memperjuangkan cinta ialah menghubungi wali untuk menyampaikan perasaan secara baik-baik dan segera melamar dan menikahi yang dicintai tersebut. Karena kalau kalian dalam hubungan melamar dan menikahi jaraknya terlalu panjang, nanti akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi biasanya dalam Islam itu kalau melamar, ya pokok cara melamar dengan menikahi, jangan sampai dalam waktu yang panjang, cukup beberapa bulan aja. Dan Allah berfirman pada surat An-Nur ayat 32 dengan yakni bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imanikum yakunu fuqara yu'animullahu min fadlih wallahu wasi'un alim, yang artinya dan nikahilah orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan yang perempuan. Allah akan memberikan kemampuan pada mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha Luas pemberiannya. Jadi semua hal tersebut ada tidak yang sudah kalian lakukan atau kalian terapkan? Pasti belum ya? Iya. Mulai sekarang janganlah kalian memulai sesuatu hal untuk mendekati zina, yaitu pacaran, karena itu merupakan hal yang mudarat, tidak ada manfaatnya. Allah tidak melarang kita untuk menyukai sesama jenis, tetapi Allah melarang kita untuk berhubungan sebelum akad dilaksanakan, gitu. Dan juga kita sebagai umat Islam harus mengetahui batasan-batasan dalam hal tersebut. Oke? Faham? Nah, ya sekian dari saya. Apabila ada salah sikap, salah ucap, saya selaku penceramah mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.